Kata Rasulullah, jangan kamu laknat Nuaiman, karena dia itu cinta sama Allah, cinta sama Rasulnya. Dalam riwayat dia dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Nuaiman. Ini Nuaiman, di kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang yang seperti itu gitu. Orang yang sering minum minuman keras. Rasulullah SAW marah, murka. Rasulullah kalau yang berhubungan dengan Rasulullah tidak marah. Tapi kalau sudah berhubungan dengan agama, Rasulullah SAW adalah orang yang paling marah, orang yang paling istiqomah dalam kebenaran. Maka Rasulullah panggil Nuaiman, apa yang kau lakukan? Dia katakan, aku minum minuman keras ya Rasulullah. Rasulullah cambuk dia. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Kemudian ketahuan lagi minum. Kemudian dicambuk lagi oleh Rasulullah SAW, sehingga sebagian sahabat memukul dia dengan pukulan yang banyak. Sehingga apa yang berlaku? Sebagian sahabat mengatakan, la'natullahi ala Nuaiman, semoga Allah melaknat Nuaiman, dia mempermainkan Rasulullah. Dia bilang sudah mau taubat tapi minum lagi. Dia bilang sudah mau taubat tapi minum lagi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tal'anuh fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kata Rasulullah, jangan kamu laknat Nuaiman, karena dia itu cinta sama Allah, cinta sama Rasulnya. Dalam riwayat dia dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Majah menceritakan bahwa Nuaiman ini pernah suatu waktu diajak oleh Sayyidina Abu Bakar pergi ke negeri Syam. Negeri Syam itu di mana? Seperti yang diceritakan tadi, antara daerah Suria, Lebanon, Yordania, kemudian Palestina. Daerah seperti itu. Umumnya orang Quraisy pada masa itu mereka memiliki rihlah berdagang, membeli dagangan ke Syam, kemudian dijual lagi di kota Makkah. Ketika itu Rasulullah SAW didatangi Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau izin ya Rasulullah. Mau apa? Saya mau ajak dua sahabat kamu ini ikut berdagang ya Rasulullah. Siapa? Kata Rasul, Nuaiman. Kata Rasulullah SAW, Nuaiman kamu mau ajak? Mau ngapain? Biar seru-seruan aja ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya sudah, saya izinkan kamu bawa Nuaiman. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar membawa Nuaiman sama satu sahabat namanya Suwaibid ibn Harmalah. Siapa namanya? Suwaibid ibn Harmalah. Ini sahabat Rasulullah SAW yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Kalau Nuaiman ini aneh. Pernah Rasulullah SAW dibawain makanan banyak, dikasih Rasulullah, dikasih sahabat semua. Semuanya sudah makan, tiba-tiba si Nuaiman ini, sahabat Nabi Nuaiman mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini yang penjualnya, tolong kau yang bayar ya Rasulullah. Makanan udah habis. Makanan udah habis. Rasulullah SAW bingung, saya yang bayar. Akhirnya Rasulullah katakan kepada sahabat, ayo keluarkan uang, kita patungan, kita bayar. Rasulullah aja dimainin, apalagi kita orang. Sallu ala Nabi Muhammad. Nuaiman diajak Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasulullah SAW, benar kamu mau ajak Nuaiman? Iya ya Rasulullah. Diajaklah akhirnya. Diceritakan dalam riwayat Ibn Majah, diceritakan juga di dalam Siyar A'lam Nubala, diceritakan juga di dalam musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal, dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Maka diceritakan Nuaiman diajak oleh Sayyidina Abu Bakar. Sesampainya di negeri Syam, semua dibagi tugas. Fulan bin Fulan kerjaannya ini, Fulan bin Fulan kerjaannya ini, semua memiliki kerjaan. Nuaiman tanya, wahai Abu Bakar, kerjanya saya apa wahai Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, kamu mau ngapain terserah kamu wahai Nuaiman, yang penting kamu ikut saya kan. Kemudian satu di antara mereka namanya Suwaibid ibn Harmalah ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai Suwaibid, kamu mau kerjaan apa? Kata Suwaibid, terserah kamu wahai Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, kamu menjaga makanan, karena saya tahu kamu ini adalah orang yang senantiasa menjaga amanah. Suwaibid ini kalau disuruh maju dia maju, disuruh mundur dia mundur, disuruh ke kanan dia ke kanan, disuruh ke kiri dia ke kiri. Orang yang ikut aja. Kalau Nuaiman beda, disuruh maju dia ke belakang, kasih sen kanan ke kiri belok. Nuaiman itu orang yang berbeda. Maka Suwaibid mendapatkan tugas, semua mendapatkan tugas kecuali Nuaiman. Sehingga ikhwani, apa yang berlaku, apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar pergi sibuk dengan kesibukannya, sehingga datanglah waktu siang. Nuaiman sudah lapar. Nuaiman cari makanan. Dia nggak punya uang, diajak Sayyidina Abu Bakar tapi tidak diberikan uang. Sehingga dia cari-cari makanan. Dia tahu Suwaibid yang jaga makanan, dikatakan, wahai Suwaibid, saya mau makan, berikan kepada saya satu roti saja, yang terpenting apa? Saya makan sekarang, saya sudah lapar. Kata Suwaibid, ya Allah Nuaiman, kita tunggu Abu Bakar saja sehingga dia datang, karena ini amanat dari Abu Bakar, saya tidak boleh berikan pada siapapun kecuali atas izin Abu Bakar. Kata Nuaiman, kasih saya makanan, kalau tidak saya bikin masalah sama kamu.
Merah wajahnya Suhaibit karena dia tahu jangankan saya, Rasulullah aja dimainin. Bingung, apa yang harus saya lakukan? Akhirnya Nuaiman bilang, gampangannya aja, kata Nuaiman, kamu kasih saya makanan, atau kalau tidak saya bikin masalah sama kamu. Bingung Suhaibit, pikir panjang. Setelah itu dia katakan, ya sudah Nuaiman, saya tetap mau jaga amanah Abu Bakar karena saya takut ini adalah perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perintah daripada Abu Bakar sahabatnya Nabi. Kata Nuaiman, kalau memang begitu kamu maunya, ya sudah, berarti kamu ngajakin berantem sama saya. Nuaiman pergi ke pasar, dia cari-cari tempat penjualan hamba sahaya. Dia lihat-lihat beberapa hamba sahaya, ini berapa harganya? Ini katanya 10 qalanis. Ini berapa? Ini harganya, hitungan orang zaman dahulu kita sih hitung seperti dirham, berapa ratus dirham gitu, 200 dirham. Yang ini berapa? 300 dirham. Yang ini berapa harga hamba sahaya? 300 dirham. Harganya antara 300, 200 sampai 100. Kemudian Nuaiman mengatakan kepada penjual hamba sahaya tersebut, saya punya juga hamba sahaya, tapi saya jual cuma 20 dirham saja, murah. Katanya, apa benar ada hamba saya harganya segitu? Iya, karena dia punya aib, ada kekurangan. Apa? Nanti kalau kalian tangkap, dia bakalan teriak, saya ini bukan hamba sahaya tapi orang merdeka. Akhirnya semua orang berkumpul mau beli. Ini Nuaiman sama Nuaiman diajak ke Suhaib bin Harmalah tadi. Kata Nuaiman, itu ada orang yang berdiri sedang menjaga makanan, itu hamba sahaya saya, tangkap saja. Oh baik. Diberikan uang 20 dirham, dimasukkan oleh Nuaiman ke kantongnya, kemudian Suhaibit ditangkap. Ketika ditangkap, Suhaibit teriak, saya bukan hamba saya orang merdeka. Maka orang-orang tersebut mengatakan, saya sudah tahu kekurangan kamu. Ini memang kekurangan kamu, memang kamu, tapi saya tidak perlu dengan budget kamu, yang penting kerjanya kamu. Ya kan, hamba sahaya untuk apa? Untuk kerja, mau dia ngomong apa, mau ngomel, terserah, yang penting dia mau kerja. Akhirnya ditangkaplah Suhaibit dan dijual di pasar. Nuaiman punya uang banyak ini. Dia beli makanan, dia beli minuman, dia beli hadiah buat Rasulullah. Dia beli macam-macam di negeri Syam ini. Waktu itu adalah superpower, adidaya Romawi. Pada masa itu semua barang mahal, tapi Nuaiman banyak uangnya, dia belanja ini, belanja itu, sehingga Sayyidina Abu Bakar pun pulang. Ketika Sayyidina Abu Bakar pulang, Sayyidina Abu Bakar cari, mana ini Suhaibit? Kita semua sudah lapar. Kata Nuaiman, dengan mudahnya dia mengatakan, sudah saya jual wahai Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya, apa yang kau lakukan wahai Nuaiman? Diceritakan oleh Nuaiman dengan jujur. Nuaiman ini orangnya apa adanya, tapi nyusahin. Saya jual. Akhirnya dibawa oleh Nuaiman, Sayyidina Abu Bakar pergi ke mana? Ke pasar, lalu dibeli lagi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Suhaibit yang tadinya orang merdeka menjadi hamba sahaya sebentar, kemudian dibeli lagi oleh Sayyidina Abu Bakar. Pulang ke Madinah, kisah ini diceritakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perawi mengatakan, fadhahikan nabiyyu hatta badat nawajiduhu. Ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut dengan Suhaibit, Rasulullah tertawa sejadi-jadinya sehingga gigi geraham Rasulullah SAW nampak di wajah mata para sahabat. Sehingga perawi lain mengatakan, 1 tahun berlalu Rasulullah, setiap ada tamu yang datang kepada Rasulullah, Rasulullah akan ceritakan kisah Nuaiman menjual Suhaibit.